Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam firman menyapa pada pagi hari ini untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Bapa di surga berkenan untuk memberikan lagi kepada kami nafas kehidupan. Sehingga kami boleh pada pagi hari ini bersekutu kembali bersama-sama ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami bermohon kepada Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 3 ayat 35, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita seringkali menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Orang-orang percaya sering menyebut diri sebagai para pengikut Yesus Kristus. Mereka mengatakan bahwa mereka atau kita mengikuti sang guru. Tapi kenyataannya tidaklah demikian. Contohnya dalam cara hidup, karakter, atau pikiran kita. Mereka atau kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tetapi ternyata tidak ngikut. Pernah suatu kali Mahatma Gandhi pada waktu itu mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengasihi Kristus Yesus yang tersalib dengan khotbah di bukit. Tetapi saya sungguh menyayangkan sikap dan perilaku para pengikut Yesus, karena justru merekalah yang menciderai kekristenan itu sendiri. Demikian dikatakan oleh Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya bahwa para pengikut Kristus Yesus justru tidak mengikuti sang guru. Menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi sesungguhnya kenyataannya tidak demikian. Lebih memilih ikut pikirannya sendiri. Kadang-kadang kita lebih memilih untuk bertemu dengan masalah. Karena apa? Karena kita mengandalkan mengikuti pikiran dan rencana kita sendiri. Tetapi kemudian ketika kita bertemu dengan masalah, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok begini? Kenapa jadi begini? Bukankah Tuhan Maha Kasih? Mengapa semua yang buruk terjadi padaku? Bukankah Engkau Allah Maha Kuasa? Mengapa aku dibiarkan tak berdaya? Kadang-kadang banyak pernyataan atau perkataan-perkataan yang berbunyi seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi inilah anehnya manusia. Waktu memutuskan untuk jalan sendiri, ngikuti kehendak sendiri, tetapi kemudian ketika ada hal-hal yang terjadi atau kejadian di luar rencana kita, kita bawa-bawa Tuhan. Tetapi ketika kita untuk memutuskan memulai awal berjalan kita atau memutuskan rencana kita nggak bawa Tuhan. Kan lucu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang selucu itulah.
orang-orang Kristen atau kita. Katanya ikut rencanamu Tuhan, taunya ikut rencanaku. Katanya melayanimu, tahunya melayani egoku. Katanya kehendakmu, nyatanya kehendakku. Maka firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengingatkan kita, barang siapa melakukan kehendak Allah, jadi mengikuti kehendak Allah, mengikuti rencana Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Biasakanlah untuk menanyakan, mendoakan dan mengkonsultasikan seluruh rencana kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus belajar peka terhadap suara dan nasihat Tuhan Yesus yang mungkin disampaikan melalui firman-Nya atau orang lain bahkan. Saat kita mengetahui rencana Tuhan, kehendak Tuhan, pastilah jalan-jalannya berakhir indah. Meski kadang-kadang kita melalui jalan sempit yang berliku, tetapi kita tahu jalan Tuhan sempurna asal saja kita melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Karena zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang lebih mengedepankan kebebasan pribadi, kehendak pribadi. Bahkan jika haknya dilanggar atau kehendaknya dilanggar sedikit saja, akan bereaksi berlebihan dan menuntut balik karena pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, atau tuntutan-tuntutan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada masa lampau, kita sedikit bercerita tentang masa lampau dalam kebiasaan pada waktu dulu orang Romawi yang menjajah orang Yahudi. Mereka memiliki satu aturan, yaitu bahwa jika seorang tentara Romawi bertemu dengan orang Yahudi, ia bisa menyuruhnya membawakan barang bawaannya. Jarak yang harus ditempuh adalah sekitar 1 mil atau 1,6 kilometer. Hitungan zaman itu 1000 langkah. Jadi kalau sudah berjalan 1000 langkah, maka tugasnya selesai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lebih dari 1000 langkah kadang-kadang berjalan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita berjalan bersama Tuhan? Dari sebuah lagu yang berjudul Wonderful Day dikatakan dalam syair lagu itu, Today I will walk, take my hand in God. Hari ini aku berjalan bersama Tuhan dan meletakkannya ke dalam tangan Tuhan. Jika kita melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu kita terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tanya Tuhan dan meletakkannya dalam tangan Tuhan. Yang berarti apapun yang kita lakukan, apakah sudah seturut dengan kehendak Allah, tidak mengedepankan keinginan-keinginan hawa nafsu kita sendiri. Berjalan bersama Tuhan berarti semuanya berarti mengikuti aturan-aturan Tuhan. Dan mengikuti aturan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita akan merasa perjalanan kita tidak akan menjadi beban dan menyebalkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu seperti firman Tuhan pada hari ini, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Kalau Kristus Yesus Tuhan kita mengatakan kita saudara, mengatakan kita saudara perempuan, yang laki-laki saudara laki-laki, maka sangat menyenangkan berjalan bersama saudara tentunya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bayangkan kalau kita berjalan
bersama dengan orang yang kita kasihi menjadi ringan atau berat Bapak Ibu Saudara-saudara? Sewaktu SMP kita mungkin pernah pulang sekolah bersama teman-teman dengan berjalan kaki, jaraknya kira-kira 7 km. Lelah memang tapi menyenangkan. Berbeda kalau kita dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang tidak kita sukai juga. Berjalan bersama dengan orang yang tidak kita kenal bahkan misalnya akan terasa berat. Tetapi menjadi begitu ringan dan menjadi begitu gembira ketika kita berjalan dengan yang kita kenal, dengan saudara kita. Dan Yesus mengatakan kita adalah saudaranya. Maka berjalan dengan Tuhan Yesus adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Berjalan bersama Tuhan Yesus berarti berjalan melakukan kehendak Allah. Jadi hubungan timbal balik ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, firman Tuhan, barang siapa melakukan kehendak Allah dialah saudaraku. Lalu ketika kita berjalan bersama Yesus, berarti kita berjalan melakukan kehendak Yesus. Karena itu, ketika kita melakukan kehendak Allah, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah saudaranya, maka hidup ini tidak akan lagi takut tersakiti dan kita akan bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Dan meyakini satu hal, bahwa berjalan bersama Tuhan Yesus berarti berjalan di dalam jalan kebenaran dan keadilan dan melakukan kehendak Allah. Selamat berjalan di dalam perjalanan hidup dan melakukan kehendak Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada hari ini agar hidup kami tetap berjalan bersama dengan-Mu Bapa dan melakukan kehendak-Mu agar nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh dimensi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.